ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini fi baitin min buyutillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala fi sihhatin wa afiyah, yang diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang hingga sampai nanti kita ketemu di bulan Ramadan insyaallah taala. Ya. Enggak terasa lagi nih. Enggak sampai sebulan setengah enggak sampai dah. Ya. Udah tanggal berapa nih sekarang Rajab? Ya. Udah lewat separuh Rajab. 19 Rajab. Berarti kurang lebih 40 harian lagi puasa kita insyaallah. Ya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini ya. Kita mendengarkan ilmu, kita mendengarkan kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala wa kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh ulama-ulama kita insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada bab an-nahyu 'anil kadhibi wa bayani aqsamihi. Larangan berdusta dan penjelasan tentang bahagian-pembagian dusta. Ya. Setelah kita membahas sebelumnya yaitu minggu lalu larangan menggertak orang tua. Menggertak orang tua ini hanya bahasa sindiran saja ya. Bagaimanapun caranya ya, apapun yang diucapkan kalau di sana orang tua kita tersinggung, nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Ini termasuk ucapan-ucapan tahriman ghalidhan ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keharaman yang sangat berat sekali ya. Dosa kelas kakap. Oleh karena itu ya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya ya, barang siapa yang ingin dimudahkan segala urusannya, maka peliharalah orang tuanya jangan sampai disakiti ya. Apalagi berucap sesuatu yang tidak bagus ya. Ada sebuah cerita, ada dua orang bersaudara ya. Ada dua orang bersaudara sama ya. Sama-sama keduanya pengusaha ya. Kalau yang satu dia agak malas, dia usahanya agak terlalu rajin usahanya. Kalau orang satu rajin, tiap hari dia berangkat ke kantor ya. Tapi yang rajin berangkat ke kantor ini gak maju-maju usahanya ya. Macet aja, terus ada aja hambatannya ya. Yang satu lancar usahanya ya. Padahal dia jarang-jarang bukan berangkat kerja, dia jarang aja kelihatan berangkat kerja. Tapi dia punya kelebihan satu ya. Yang satu ini yang malas ini ya, dia kalau berangkat mengunjungi orang tuanya ya, pasti ada yang dibawa ya. Kemudian kalau ketemu orang tuanya, dia nanya sama orang tuanya, apa yang dibutuhin ya, perlu apa nih, apa yang bisa saya bantu. Dan tidak pernah sama sekali berkata yang tidak baik. Yang satu ya, dia kalau datang ke orang tuanya ngeluh terus. Aduh, usaha mampet mulu, usaha lagi ini macet mulu nih. Doain mudah-mudahan lancar. Gak pernah bawa apa-apa, apalagi nanya ke orang tuanya, bisa dibantu, saya bisa bantu apa nih? Bapak, Mama, bantu apa nih? Gak pernah nanya begitu. Ternyata di situ rahasianya ya.
murah rezeki gara-gara itu rupanya. Apa aja yang dia usahain, yang tadi yang malas nih, walaupun malas, tapi apa aja yang dia usahakan pasti tembus terus, lancar terus gitu. Walaupun dia malas orangnya, ya, tapi dia punya kelebihan hormatnya kepada orang tua, memuliakan orang tua, maka dia mendapatkan kemuliaan seperti itu. Ya, mudah, urusannya mudah, rezeki lancar. Makanya tidak heran ya orang-orang yang rajin ngurus orang tuanya, ya, yang rajin di orang usia senja tuh, dia yang ngurusin orang tuanya, apa aja dibutuhkan orang tuanya, dia yang datang gitu bantuin. Ya, setelah meninggal orang tua rata-rata orang itu sukses, rata-rata orang itu ya, urusan rezeki lancar. Nah, itu masalah orang tua ya. Nah, kita sambung ke pembahasan berikutnya yang menyambung kajian minggu lalu, an-nahyu anil kadhibi wa bayani aqsamihi. Larangan berdusta dan juga penjelasan tentang pembagian-pembagian dusta. Ya, karena berdusta ini walaupun secara umum ya, secara umum berdusta itu diharamkan ya. Namun ada beberapa hal, ada suatu kondisi, beberapa kondisi di mana kita di sana diperbolehkan berdusta. Bahkan bisa jadi kita diwajibkan berdusta. Nah, jadi wajibkan berdusta. Ini di dalam beberapa kondisi. Oleh karena itu muallif mengatakan wa qad tadhaharat nususul kitab was sunnati ala tahrimil kadhibi fil jumlah. Jadi jelas ya bahwa keharaman berdusta itu sudah banyak riwayat hadisnya. Al-Quran juga banyak menjelaskan tentang keharaman berdusta. Wa huwa min qaba'ihidz dzunub wa fawakhishil uyub. Karena berdusta ini termasuk qaba'ihidz dzunub, ya, dosa-dosa yang sangat jelek sekali. Wa fawakhishil uyub, dan aib yang sangat jelek, ya. Wa ijma'ul ummati mun'aqidun ala tahrimihi ma'an nususil mutadhahirah. Di samping itu juga ya, para ulama tidak ada satupun yang tidak sepakat, yang tidak mengatakan ya, bahwa berdusta itu diharamkan ya, berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Fala darurata ila naqli afradiha, maka tidak ada kelonggaran ya, tidak ada kelonggaran bagi seseorang untuk bisa berdusta. Ya. Apapun alasannya ya. Kecuali tadi ya, ada yang dikecualikan. Wa innamal muhimmu bayanu ma yustasnabi. Nah, karena dalil tentang keharaman dusta itu sudah jelas, maka di sini yang akan dijelaskan oleh beliau adalah bayanu ma yustasnabi, penjelasan tentang dusta atau berbohong yang diperbolehkan, yang dikecualikan dari yang diharamkan tadi. Wat tanbihu ala daqaiqiha, dan juga tambih. Tambih itu perhatian, peringatan, ala daqaiqiha, atas perkara-perkara kecil yang juga dianggap dusta, yang kadang kita sepelehkan. Kadang bercanda doang, kita ini bercanda doang, tapi di sana ada dusta. Ah, itu masuk gak itu? Tidak canda doang ya. Atau cerita, misalnya cerita ditambah-tambahin biar seru ceritanya. Nah, padahal itu dusta, bohong. Wa yakfi fit tanfiri minhu hadisul al-muttafaqu ala sihhatihi. Nah, di sini beliau Imam Nawawi mengatakan cukup saya tampilkan di sini 2 hadis saja ya, untuk menegaskan, menunjukkan bahwa begitu bahayanya dusta itu ya. Semua diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Muslim di dalam sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalathun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini masyhur, sering kita dengar ini ayat ini ya, hadis ini sering ya. Tanda-tanda di antara ciri-ciri orang munafik. Cirinya doang ya. Idza haddasa kadzaba, kalau dia ngomong suka dusta, suka bohong ya. Kalau dia ngomong.
Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji suka menyalahi janji. Ya. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah ya dia suka berkhianat. Amanah apa saja, apalagi amanatul ummah, ya, amanah untuk orang banyak, wah itu sudah bahaya itu. Ya, pemerintah itu. Ya, amanah untuk orang banyak, hati-hati. Ya. Kalau kita tidak amanah, masuk dalam golongan orang-orang munafik yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya. Di orang-orang munafik. Di dalam riwayat lain disebutkan qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 macam, ya. Barang siapa yang dia termasuk dalam 4 macam ini, maka dia termasuk orang yang benar-benar munafik. Nah, kalau tadi disebutkan di atas cirinya, sekarang di riwayat lain Rasulullah mengatakan kalau dia ada di antara salah satu dari yang 4, maka dia benar-benar termasuk orang yang munafik. Apa itu? Arbaun, ya, 4. Wa man kanat fihi haslatun minhunna kanat fihi haslatun min nifaq. Siapa yang terjerumus dalam 4 perkara ini, satu bagian saja, berarti dia sudah mengambil bagian dari sifat-sifat munafik. Hatta yada'aha, sampai nanti dia harus meninggalkannya, baru dia bersih dari sifat munafik tersebut. Apa itu? Idza tumina khana. Ini sama nih tadi riwayat yang pertama, ya. Kalau dia diberi amanah, khianat. Ya. Wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dusta. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji, dia menyalahi janji. Wa idza khasama fajara. Kalau dia berdebat, berselisih dengan orang lain, ya, ghadara, dia suka berbuat zalim. Berselisih dengan orang lain, dia suka berbuat zalim. Baik itu membalas, ya, membalas dengan perbuatan zalim. Kadang orang kalau habis berdebat nih, ya, debat panas, ya, berdebat sampai marahan gitu, nah, itu disebut khasama, ya, debat sampai marahan, ya. Sehingga yang satu yang merasa kalah dalam debat tersebut, dia balas dengan kezaliman. Misalnya apa? Menghancurkan barang milik tadi. Ntar kalau saya lihat sepeda motornya, saya kempesin bannya. Nah, ini termasuk deh nih, ya. Dia telah berbuat zalim kepada lawan debatnya. Ini khasama, idza khasama fajara. Nah, ini masuk, ya, termasuk golongan orang-orang yang munafik. Nah, ini cukup 2 hadis ini aja. Ini sudah lumayan besar bahayanya, ya, orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu nggak jelas, ya, orang-orang nggak jelas. Dibilang mukmin nggak bisa juga, ya. Dibilang kafir juga enggak, karena dia berada di tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Ya, disebut munafik, ya. Lain di mulut, lain di hati, ya. Orang-orang munafik. Wa ammal mustasna minhu faqad ruwina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Ummi Kulsum radhiyallahu taala anha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, adapun yang dikecualikan dari dusta ini, nah ini akan kita bahas nih, ya. Berdusta yang diperbolehkan. Ya, sebagian ulama mengatakan ini sebenarnya makruh. Ya. Kalau bisa berhindar mah berhindar aja. Ya. Walaupun boleh, tapi kalau bisa berhindar lebih bagus, karena itu makruh sebenarnya. Ya. Ada mengatakan mubah, ya mubah aja gitu, boleh aja. Berdusta yang diperbolehkan. Nah, kata Ummi Kulsum radhiyallahu taala annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzdzabul ladzina yuslihu bainan nas, tidak termasuk orang yang berdusta, yaitu orang yang membaguskan atau orang yang meluruskan, ya, atau mendamaikan, mendamaikan bainan nas, di antara orang-orang yang bertikai.
Ada orang 3 sekawan, ya, ternyata 2 kawannya berselisih. Ya, 2 kawannya ini berselisih, nggak mau ketemu, nggak mau ini, pokoknya kalau ada chatting berselisih dia. Lalu yang satu berinisiatif untuk mendamaikan 2 orang ini. Nah, dengan cara apa? Berdusta dia akhirnya. Dia berkunjung ke teman yang satu. Gimana kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah baik. Tadi saya ketemu si Anu, katanya kirim salam nih kata antum. Mohon maaf katanya dia agak malu kemarin tuh gara-gara ini. Dan dia berdusta dengan tujuan ingin mendamaikan. Terus yang kesini lagi, satu lagi datang lagi ke satu, gimana kabarnya ini? Terus dia si Anu ngirim salam tuh. Ngirim salam, mohon maaf dia katanya kemarin kalau ini. Akhirnya ini si A dan si B yang bertikai tadi ketika ketemu, perasaannya karena sudah dapat salam dari lawannya, ya, sudah dapat salam, sudah minta maaf juga, akhirnya dia ketemu udah baik, udah nggak ada ini lagi. Biasa kalau orang ketemu itu membuang muka, ya kan, ini udah nggak, sudah mulai senyum. Nah ini salah satu upaya, ya, untuk mendamaikan seseorang, ya. Nah, bisa disebabkan karena itu, atau mendamaikan satu misalnya suku yang sedang bertikai, satu kampung yang sedang bertikai, RT ini sama Pak RT ini, nah, beda tuh RT-nya, bersaing misalnya, sambil musuh-musuhan gitu. Nah lalu kita damaikan. Bolehkah kita berdusta ketika itu? Boleh, ya, kalau hanya itu jalannya, ya. Kalau tidak ada jalan lain selain dusta itu, ya. Ini harus diketahui nih. Kadang orang suka berdusta, tapi semau-maunya, padahal masih ada cara lain selain berdusta. Ya. Kebolehan ini kata Imam Al-Ghazali, nanti akan kita bahas, ya, akan disebutkan Imam Al-Ghazali, kebolehannya itu kalau tidak ada jalan lain selain berdusta. Ya, jadi tadi mendamaikan orang-orang yang berselisih. Fayamni khairan. Kemudian dia mengharapkan akan munculnya kebaikan. Ya, ketika dia berdusta di saat itu untuk mendamaikan 2 yang bertikai atau sekelompok orang yang bertikai. Jadi dia harus memang benar-benar merasa bahwa kalau saya berdusta ini akan ada hasilnya nih. Akan ada hasilnya nih kalau saya dusta di sini. Daripada bertikai, saudara bertikai, ya, lebih baik dia berdusta. Dan dia yamni itu dia mengharapkan akan munculnya kebaikan dari dusta yang dia lakukan tadi. Fayamni khairan. Nah, selanjutnya kata beliau, au yaqulu khairan, atau dia akan berkata yang baik. 2 yang bertikai tadi ini akan kemudian selanjutnya nanti dia akan berkata-kata yang baik, ya. Sudah tidak bertikai lagi, ya. Ini kata Ummu Kulsum. Di riwayat lain disebutkan wazada Muslim fi riwayatin lahu qalat Ummu Kulsum. Nah, di dalam riwayat Muslim ada tambahan sedikit. Nah, tadi kan riwayat Bukhari Muslim, kalau di dalam Sahih Muslim itu ada tambahan sedikit. Walam asma'hu yurakhisuhu fi syai'in mimma yaqul nas illa fi salasin. Dan aku, kata Ummu Kulsum, tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan keringanan dalam urusan berdusta kecuali 3 macam. Ya. Kecuali 3 macam Rasulullah memberikan keringanan dalam berdusta. Apa itu? Yang pertama, al-harba, yaitu lari dari atau memberikan tipu daya dalam peperangan. Nah, kita dalam menipu dalam peperangan atau berpolitik atau taktik, ya, memberikan taktik dalam peperangan, ya, biar menipu musuh, ya, itu boleh kita berdusta. Karena kalau kita jujur bisa jadi kita kalah di dalam peperangan, ya. Peperangan melawan orang-orang musyrik yang memerangi orang Islam. Wal islah bainan nas, dan mendamaikan orang yang bertikai. Nah, ini 2. Yang kedua, ya. Tadi dalam peperangan boleh berdusta. Kemudian yang kedua, mendamaikan orang-orang yang bertikai.
Yang ketiga, wa haditsar rajuli imra'atahu wal mar'ati zaujatahu. Dan dustanya seorang suami kepada istrinya, ya. Atau wal mar'ati zaujaha, atau berbohongnya seorang istri kepada suaminya. Nah, jadi istri berdusta pada suaminya, atau suami sebaliknya berdusta pada istrinya, tapi dengan tujuan, ya, dengan tujuan menyenangkan, liyardhaha, agar suaminya senang, agar istrinya senang. Ya. Misalnya kita datang ke rumah, disiapin makanan, udah disiapin sama istri, ya. Makanan udah siap, kita coba makanannya, asin banget nih makanannya nih. Terus dia nanya, gimana Pak, enak nggak? Wah, enak banget ini, padahal asin. misalnya kata kita apa? Enak banget padahal asin, padahal nggak enak misalnya, tapi kita sebut apa? Enak, agar istri kita senang. Boleh nggak berdosa seperti itu? Boleh, ya. Atau sebaliknya, ya. Sebaliknya, istri berdusta demi mendapatkan kesenangan suaminya, agar suaminya senang, sehingga istrinya berdusta. Nah, ini diperbolehkan dalam agama, ya. Tapi tujuannya tadi, ya, tujuannya untuk menyenangkan istri. Kalau suami untuk menyenangkan istrinya, untuk menyenangkan, ya. Nah, dalam hal ini diperbolehkan. Fahadha hadisun sharihun fi ibahati ba'dil kidhbi lil maslahah. Nah, ini di atas tadi yang disebutkan adalah hadis yang jelas, ya, yang menyebutkan tentang kebolehan berdusta, ya, karena ada maslahat, ada tujuan yang lebih penting, tidak maslahat. Wa qad dhabatal ulama'u fi ma yubahu minhu wa ahsanu ma ra'aituhu fi dhabtihi ma dzakarahu al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Para ulama memberikan batasan-batasan, ya, memberikan catatan tentang dusta yang diperbolehkan, ya. Yang paling bagus kata Imam An-Nawawi yaitu ungkapan yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, sini. Faqala, beliau mengatakan al-kalamu wasilatun ilal maqasid. Ucapan itu merupakan wasilah, perantara untuk mencapai tujuan. Fa kullu maqsudin mahmudin yumkinu at-tawassul ilaihi bis-sidqi wal kidhbi jami'an fal kidhbu fihi haramun. Setiap tujuan yang bagus, ya, setiap tujuan yang bagus yang bisa kita raih, kita bisa capai dengan berdusta atau dengan jujur. Bisa dengan bisa berdusta. Kalau kita berdusta bisa kita capai, kalau kita jujur bisa kita capai juga, ya. Di sini kemungkinan dua, ya, berdusta atau jujur. Nah, maka di sini haram kita berdusta karena ada cara lain, ada jalan lain yang jujur, boleh masih bisa dicapai itu. Jadi kalau ada dua kemungkinan, maka kita tidak boleh memilih yang dusta, kita harus memilih yang jujur. Selanjutnya, li adamil hajat ilai. Nah, ini di sini karena tidak dibutuhkan jujur, karena ada dibutuhkan berdusta karena di sana masih memungkinkan kalau kita jujur, ya. Wa in amkana tawassulu ilaihi bil kadhibi wa lam yumkin bis sidqi fal kidhbu fihi mubahun in kana tahsilu dzalikal maqsud mubahan. Kemudian kalau kita jujur tidak akan memungkinkan untuk mencapai tujuan yang bagus tadi, ya, harus dengan berdusta. Kita bisa mencapai tujuan yang bagus itu, ya, harus dengan berdusta baru kita bisa mencapai tujuan tersebut, tujuan yang bagus, ya. Bukan tujuan yang bagus menurut kita, ya, tapi bagus menurut kita dan menurut orang lain itu bagus. Ya, bukan hanya satu pihak, ya, menurut kita aja. Biasanya kalau cuma menurut kita itu kadang hawa nafsu. Ini bagus untuk kita dan orang lain, ya.
Sehingga kita harus berdusta karena tidak ada jalan lain. Tidak memungkinkan untuk jujur. Kalau jujur di sini berbahaya. Ya. Seperti tadi dalam peperangan, kalau jujur berbahaya. Ya. Atau tadi kita ketemu misalnya ada dua orang yang bertikai, kita ketemu kawan satu, pokoknya yang satu sudah nyumpahin sama yang si B, kita ketemu sama si B sudah nyumpahin sama si A, lalu kita sampaikan si Anu tadi nyumpahin kamu tadi. Nah, ini kalau begini kita jujur nyampaikan hal semacam ini bisa bertambah parah nanti marahannya. Nah, padahal dia nyebut nyumpahin, tapi kita sebut kepada dia tadi minta salam, ngirim salam. Nah, atau misalnya suami istri, kalau saya ngucapin begini, istri saya udah capek, udah masak, udah ini. Kalau saya ngucapin gak enak, tersinggung nanti dia. Sehingga dia ngucapin apa? Ngucapin enak. Nah, ini kan maslahat ya. Kalau jujur berbahaya, ya, bisa tersinggung. Kalau saya jujur, kalau saya dusta, dia bisa senang. Nah, ini dalam rangka menyenangkan seperti ini, tidak ada jalan lain, maka hukumnya boleh kalau perkara tersebut perkara yang mubah. Nah, seperti tadi nyenangin istri misalnya, perkara yang mubah saja itu kan. Memuji kan perkara mubah aja. Kita ngelihat istri, waduh cakep banget hari ini. Padahal mah baru bangun tidur. Rambut masih acak-acakan gitu. Wangi banget nih, padahal mah cuma kita memuji gitu. Nah, ini perkara yang mubah. Kalau perkara yang mubah, memujinya pun mubah, ya. Dan berdustanya pun mubah di situ, ya. Berdustanya di sini mubah. Wa wajibun in kanal maqsudu wajiban. Nah, kalau tujuan yang akan kita raih tersebut, tujuan kita berdusta itu adalah perkara yang wajib, ya, maka wajib juga berdustanya. Nah, ini ya. Kalau perkara yang penting berbahaya wajib, ya, maka berdusta pun wajib waktu itu. Ya. Fa idza akhfa muslimun min zalimin wa sa'ala anhu wajabal kidhbu bi ikhfa'ihi. Contohnya nih. Contohnya ada orang, ya, orang zalim, orang fajir, dia sudah terkenal orang ini suka menganiaya orang lain. Itu udah kenal orang tersebut. Preman, bos preman misalnya, ya. Dia suka menganiaya orang lain. Lalu ada orang datang ke kita, minta tolong. Saya dikejar nih. Minta tolong dong, saya mau sembunyi di sini. Nah, tolong kalau dia datang ke sini, tolong bilang jangan saya enggak ada di sini gitu. Bilang aja gitu kalau dia datang ke sini. Ya udah, saya ngumpat aja dah, ngumpat. Lalu dia ngumpat. Lalu dia datang, nah, nyamperin kita. Tadi lihat nggak si Anu lewat sini? Nah, kata kita apa? Nggak ada, saya nggak ada lihat. Padahal dia tadi ketemu dengan kita kan? Dia nitip pesan, tolong kalau dia kesini nanti bilang aja saya nggak lihat. Gitu. Nah, di sini kita berdusta, kita bilang saya nggak lihat. Padahal dia lihat tadi, kita lihat. Ya. Nah, di sini karena dalam rangka agar orang ini selamat, pasti kalau ketemu sama dia ini bakal dianiaya nih. Ya. Berarti dalam rangka menyelamatkan dia, di sini wajib. Ya. Wajib kita berdusta untuk menyelamatkan saudara kita sesama muslim dari, ya, kezaliman orang-orang yang zalim. Ya. Wajib kita berdusta di sini, ya. Ini salah satu contoh saja, ataupun sesuatu yang lain, ya. Kalau itu sesuatu yang membahayakan orang lain, ya, kalau kita berdusta akan menyelamatkan dia, maka kita boleh berdusta waktu itu. Ya, bahkan wajib, ya. Bahkan wajib kita berdusta, nggak boleh jujur. Kalau jujur berarti kita sama dengan orang yang menganiaya tadi, ya. Bisa bersekongkol namanya. Wa kadza law kana indahu aw inda ghairihi wadi'atun wa sa'ala anha zalimun yuridu akhdaha wajaba alaihi al-kidhbu bi ikhfa'iha. Begitu juga kalau dia punya titipan, ya. Dia ada titipan barang dari seseorang, lalu ada orang zalim datang, ya. Misalnya ada orang nitip emas
di rumah kita, ya. Itu emas. Atau misalnya pegadaian. Nah, pegadaian kan, di pegadaian itu di sana ada titipan handphone, emas, mungkin laptop, ya. Atau barang yang berharga yang dititipkan orang di situ, digadaikan bisa juga, ya. Nah, ada maling datang, lalu dia mengancam kita, ayo mana semua hartanya, keluarkan. Nah, tadi ada barang titipan orang, kalau saya serahkan, kasihan orangnya, ya. Nah, bagaimana di sini? Ya, maka kita boleh berdusta. Saya nggak punya barang, saya nggak punya apa-apa, barangnya semua dibawa ke kantor di pusat, nggak ada barang di sini. Padahal di lemari ada, kita simpan. Nah, di sini wajib kita berdusta, ya, karena ada orang zalim. Nah, kalau berdusta di sini dosa gimana? Ya, di sini wajib kita berdusta karena ada orang zalim, maling. Ya. Bahkan kalau itu titipan orang, ya, bahkan di sini disebutkan qahran wajaba dhamanu. Nah, di sini disebutkan hatta law akhbara biwadi'atihi indahu fa akhadha adh-dhalimu qahran wajaba dhamanuha 'alal muwadda'il mukhbir. Bahkan kalau kita dititipin barang oleh orang lain, ya, lalu ada orang zalim ingin mengambil barang tersebut, tapi barang tersebut kita simpan kan, ya. Lalu kita mengucapkannya dengan jujur, ya, saya nggak mau berdusta, misalnya. Berdusta itu, yang dia nggak paham masalah dusta itu seperti apa, apakah ada yang dibolehkan atau tidak. Yang dia pahami dusta itu haram, sehingga pas ada orang zalim datang, saya dengar si fulan itu orang kaya, dia nitip emas di sini 10 gram. Ayo sini keluarin. Terus kata kita apa? Kita jujur. Ya udah ambil aja di lemari. Lah. Jujur, ya. Dia ngambil di lemari. Maka orang yang dititipin barang tadi yang mengabarkan bahwa barangnya ada di lemari, ya, wajib mengganti barang titipan tersebut. Nah, ya, kita wajib gantiin. Siapa suruh ngasih tahu kepada orang maling, ya, kita wajib gantiin. Ini titipan orang, amanah dari orang lain. Dan kita nyampain, kita jujur di situ. Ketika ada maling, udah diambil. Maka kita wajib mengganti, ya. Kalau tidak diganti, itu menjadi hutang buat kita. Orang yang berhutang meninggal, ya, Rasulullahnya nggak mau sholatin, ya, jadi harus bayar, harus diganti, ya. Ini wajib kita ganti ini. Walau istakhlafa 'alaiha lazima ayyakhlifa wa yuwarriya. Nah, ini yang penting nih, ya. Wa yuwarriya fi yaminihi. Andai misalnya dia diminta bersumpah, ya, bersumpah. Lalu dia bersumpah, maka dia boleh lazim alaihi ayyakhlifa, ya. Maka wajib baginya untuk bersumpah, tapi kalau bisa yuwarriya, dia bertauriah, ya. Bertauriah itu dia berpolitik lah, ya. Bertauriah memakai kata sindiran, ya. Memakai kata sindiran, tapi bukan itu yang dimaksud. Dia cuma bertauriah saja, ya. Contoh misalnya, ya, ada orang dikejar-kejar, ya, dikejar-kejar mau dibunuh, ya. Di persimpangan, kita lagi kebetulan ada di persimpangan, nah, terus datang dia dikejar-kejar, terus dia lewat sana, ngambil jalur kanan, ya. Tapi dia nitip ke kita, kalau orang datang, kalau yang ngejar saya datang ke sini, tolong, saya minta tolong, bilang aja dia ke kiri, ya, jangan bilang ke kanan. Saya mau dibunuh sama dia, ya. Saya dizalimi, ya. Lalu dia datang, bingung nih tadi nih, kemana dia nih, ke kanan apa ke kiri nih? Nanya ke kita, tadi ada yang lewat sini nggak? Kata kita apa? Ada, lewat kanan, lewat kiri. Nah, padahal lewat kanan tadi kan? Ada tadi orang lewat sini, tapi lewat kiri dia, ya. Yang benar nih, iya lewat kiri. Berani sumpah kamu kalau lewat kiri? Iya demi Allah tadi dia lewat kiri. Nah,
Ya, tapi kalau ini kan masih belum tauriah nih ya. Demi Allah dia lewat kiri. Ya. Ini belum tauriah. Tauriah itu kita berdusta tapi bertauriah, ya, berpolitik. Jujur bahwa kita benar-benar mengatakan yang sesungguhnya. Gimana caranya? Nah, tadi waktu ditanya oleh orang yang lari dikejar tadi, dia di sebelah sini, di tempat posisi yang ada, ya. Ketika orang yang mengejarnya itu datang, dia berpindah posisi. Nah, berpindah posisi kemudian mengatakan, pas ditanya, "Tadi ngelihat orang lewat nggak?" Nah, lalu dia katakan, "Tadi selama saya di sini belum ada yang lewat." Kan dia kan sudah pindah tempat tadi. Kalau waktu di sana tadi dia ngelihat ada yang tempat, tapi dia kan berpindah tempat. Lalu dia mengatakan, "Selama saya di sini belum ada yang lewat." Ini namanya tauriah nih, ya. Menipu, tapi menipunya itu dalam rangka menyelamatkan, ya. Dia berdusta di sini kan? Selama saya di sini, saya belum melihat ada orang lewat. Tadi sih waktu di sana ngelihat ada yang lewat tadi. Nah, ini namanya tauriah. Tauriah seperti ini sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan kalau itu menyangkut keselamatan orang lain. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini namanya berdusta yang diperbolehkan atau tadi yang diwajibkan. Jadi sesuai dengan kondisi. Ya, kalau itu perkara yang berbahaya bisa diwajibkan kita berdusta. Ya. Kalau perkara yang biasa-biasa saja, menyenangi istri doang, maka hukumnya pun berdustanya mubah. Ya. Wa kadza maqsudul harbi, dan begitu juga tujuan-tujuan lain tadi, ya. Kalau sebisa mungkin kita bertauriah. Ya, menipu, bahasa kita menipu, tapi menipu dalam kebaikan ini, ya. Tauriah itu kayak menipu orang, ya. Ya, menipu. Bahasa kita menipu tapi benar gitu, ya. Sehingga dia memahami ini. Sama dengan dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran Nabiullah Ibrahim ditanya ketika semua orang berangkat, ya. Nabiullah Ibrahim hancurin tuh semuanya, patung-patung yang ada dihancurin semua, berhala-berhala yang ada. Yang gede doang ditinggalin. Terus itu alat yang dipakai oleh Nabiullah Ibrahim digantungin di lehernya, leher patung yang gede, ya. Terus datang bertanya, ya, "Man fa'ala bi hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Siapa yang ngelakuin ini wahai Ibrahim? Ya. Dihancurin semua patung-patung. Ya. Kata Ibrahim apa jawabannya? Kata Nabiullah Ibrahim, "Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Qala, Nabiullah Ibrahim mengatakan, yang mengerjakan ini yang besar itu. Nah, jadi dia mengatakan yang mengerjakan ini, putus kalimat. Kemudian yang besar itu yang mengerjakan. Yang besar itu. Nah, ini dia memutus dua kalimat sehingga disangka bahwa kalimat itu satu, sehingga memberikan pahaman kepada orang yang mendengar bahwa yang melakukannya itu patung yang gede tuh. Liatin aja di lehernya tuh. Ya. Ada alat digantungin di lehernya. Kalau dalam ceritanya itu panji-panji itu, ya. Itu yang dipakai untuk menghancurkan patung-patung. Nah, di sini beliau bertauriah. Nah, beliau bukan berdusta tapi bertauriah di sini. Ya. Man fa'alaha kabiruhum hadza. Ya. Fa'ala, yang melakukan itu, yang besar yang ini nih. Nah, yang melakukan itu, titik. Yang besar yang ini nih. Nah, ini maksud, sehingga pahamannya apa? Yang melakukan itu yang gede ini. Nah, ini bertauriah nih, ya. Nah, berpolitik dalam kata-kata, ya. Bisa disebut berdusta juga, ya. Bisa disebut berdusta juga, tapi ini demi keselamatan, maka hal semacam ini diperbolehkan, ya. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, ini tauriah yang diperbolehkan, ya. Ada 3, ya. Apabila kita ditilang polisi, ya, dia kan minta uang, kita berusaha itu, maka kita kan
kita lagi tilang polisi ya, lagi ditilang. Kalau kita jujur, bisa diambil semua dompet, isi dompetnya. Tapi kalau nggak jujur, ya dusta. Misalnya, tilang, kenapa? Di sini nggak boleh mutar balik. Kenapa mutar balik? Tilang sama polisi. Mana STNK-nya? STNK ada, SIM ada. Ya udah gini aja, damai aja dah, Pak. Damai aja deh Pak, damai. Damai udah damai. Kita kasih misalnya, Pak segini doang nih duitnya, 20.000 doang duitnya. Padahal di kantong banyak. Di kantong banyak. Kita pura-pura buka dompet, kebetulan memang di dompet itu ada cuma 20.000. Pak, di dompetnya segini doang nih ada Pak. Gak apa-apa ya Pak ya. Ya udah deh, gak apa-apa kata polisinya. Padahal di kantong masih ada ratusan ribu, sejuta misalnya. Kita berdosa seperti itu, gimana itu hukumnya? Ya. Kalau ini perkara yang mubah, maka kita boleh melakukan. Dan ini kan kita lihat dulu ya. Ini perkaranya kira-kira perkara melanggar peraturan ya. Itu diperbolehkan atau tidak? Undang-undangnya sudah ada. Melanggar peraturan, bayarnya kemana? Ya. Kemudian sekarang kita memberi dia uang, ya, itu menyogok atau bukan? Nyogok atau bukan? Ya. Kalau itu perkara yang terlarang, maka berdusta nggak boleh di sini. Berdusta itu hanya diperbolehkan, ya, biqasdin mahmudin, dengan tujuan yang terpuji. Ya. Dusta yang diperbolehkan 3 macam tadi itu, ya, itu hanya tujuan yang terpuji. Kalau tujuan yang tercela, apalagi perbuatan tercela, kita berdusta di situ, walaupun kita mikir ini baik nih. Kalau enggak diambil semua ntar, misalnya. Nah, maka itu tidak boleh juga. Tapi kalau kita melihat itu adalah sebuah tindak kezaliman, misalnya kita diperas sama polisi atau siapa saja ya, nggak mesti polisi, ini hanya contoh saja, diperas. Nah, kalau di situ sudah memeras, berarti ini kan kezaliman nih. Nah, maka kita boleh berdusta. Tapi kalau tidak diperas, tidak diapa-apain, cuma ngasih doang itu. Nah, kalau sebisa mungkin jangan berdusta. Gitu. Sebisa mungkin jangan berdusta. Cari cara lain lah. Kalau ada 2 kemungkinan tadi, pakai yang jujur aja. Ada lagi yang mau bertanyakan, silahkan. Ya. Sholat tahajud. Iya. Tina masih ingat rokaatnya, bacaan-bacaan ingat? Ya, yang ditanyakan apa ya? Sholat sunat tahajud. Ya.